Good morning, selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang ada di rumah. Ya, semoga semua ya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan perlindungan ya dan selalu ceria dimanapun kalian berada ya. Ya pastinya tentunya Mister berharap kalian tetap stay di rumah ya. Baik, pada kesempatan kali ini Mr. Angga akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi temanya itu adalah introduction ya. Jadi secara spesifik yang akan kalian pelajari nantinya adalah memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain ya. Self introduction and introducing others. Oke. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya ke materi, mari kita awali segala kegiatan dengan berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita langsung saja ke slide yang berikutnya ya. Jadi di sini adalah tujuan pembelajaran ya, yang mana nantinya di akhir pembelajaran kalian diharapkan menguasai skill-skill ini ya, seperti KD 3.1 atau pengetahuan. Jadi diharapkan kalian bisa mengidentifikasi struktur teks ya. Identitas diri, nama, umur, alamat, hobi, dan asal. Dan ungkapan perkenalan diri dan memperkenalkan teman serta responnya secara sederhana. Nah, KD 4.1 itu ada keterampilan di mana kalian diharapkan untuk mendemonstrasikan perkenalan diri dan teman secara sederhana ya. Jadi untuk minggu ini kita akan fokus ke perkenalan diri terlebih dahulu ya. Mr. Angga akan menyampaikan pemaparan materinya ya secara singkat ya. Baik, kita ke slide yang berikutnya ya. Nah, di sini Mister menggunakan buku acuan ya, buku paket bahasa Inggris itu namanya English Book Grade 5 ya. Jadi ini buku yang digunakan ya oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Badung khususnya ya, karena ini diedit ya oleh KKG Bahasa Inggris Kabupaten Badung ya. Yang mana juga Mister pernah ambil bagian di sana ya dalam menyusun buku ini. Oke, baik, jika kalian memiliki bukunya itu bisa dibuka ya. Nah, sebagai contoh ini pada halaman 3 ya. Nah, di sini pada bagian listening yang A ini itu ada contoh percakapan ya, memperkenalkan diri ya. Nah, contoh. Hello, how do you do? Hello, how do you do? Nah, how do you do di sini artinya itu adalah apa kabar ya. Jadi ini digunakan ketika kalian bertemu dengan orang yang baru ya. Orang yang baru kalian kenal. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya I'm Jia. What is your name? My name is Surya. Nah, ini adalah contoh cara menanyakan nama ya. Ya, Mister kira kalian semua sudah tahu ya cara menanya nama seperti itu, sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, berikutnya nice to meet you Surya. Nice to meet you Jia. Jadi nice to meet you ya, senang bertemu denganmu. Ya. Ini contoh percakapan yang bisa kalian gunakan ketika bertemu dengan orang untuk pertama kalinya ya. Baik, di halaman 4 ya. Ini adalah percakapan untuk dua orang yang sudah saling kenal. Nah, ini biasanya digunakan saat kalian bertemu, contohnya ketika bertemu teman kalian ya. Ayo kita lakukan saja langsung ya. Hello, good morning Surya. Hello, good morning Jia. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too. Oh sorry, I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine too, thank you. Nah ya, ketika kalian bertemu dengan teman yang sudah kalian kenal ya, jadi cara menyapanya seperti itu ya. Mister kira semua sudah tahu itu ya, itu sangat basic ya. Jadi tidak perlu Mister
bahas lagi. Kita langsung ke dialog yang ketiga ya. Oke, ini dialog yang berikutnya. Itu ada pada halaman 4 ya di buku English booknya. Jadi di sini kita langsung saja ya memperkenalkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kalian memiliki teman dan ingin memperkenalkan teman kalian tersebut ke teman kalian yang lainnya, ya caranya seperti ini ya. Ayo kita mulai. Hello, my name is Masha. What is your name? Hello Masha, this is my friend. My name is Justin. Nice to meet you. Nice to meet you too, Justin. Oke ya, sangat simple. Dan Mister kira kalian ya pasti paham itu ya. Sudah pernah juga dilakukan waktu kalian masih di kelas 4 dulu ya. Jadi Mister tidak akan panjang lebar di sini ya. Baik, ngomong-ngomong di sini yang dibahas adalah lesson 1 ya. Pada bukunya itu tentang introduction ya, pada halaman pertama sekali. Nah, di sini sebelum kita ke lebih jauh lagi ya, jadi ketika kalian memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain ya, jadi itu wajib ya yang namanya menggunakan ini ya 5W1H, 5W1H ya. Jadi itu adalah kata yang sering digunakan untuk bertanya ya. Ya contohnya 5W1H di sini maksudnya W itu ada when, yang artinya ketika ya, when itu ketika atau kapan ya, when itu artinya kapan. Terus ada where atau artinya di mana. Terus ada who ya, who itu artinya siapa ya. Sorry. Terus ada what itu artinya apa. Why itu mengapa. Dan yang terakhir satu H-nya itu adalah how ya, bagaimana ya. Baik, kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini contoh penggunaan 5W1H ya. Jadi seperti nomor 1 contohnya adalah what yang artinya apa ya. Contoh kalimatnya adalah atau cara bertanya seperti ini. What is your name? Ya. Siapa namamu? Meskipun dia artinya apa, tapi kalau dalam konteks ini what is your name itu artinya siapa ya. Contohnya penggunaan dalam hal lain adalah what are you? What are you? Nah, maksudnya what are you itulah menanyakan pekerjaan. What are you? I'm a student. I'm a teacher. Nah, seperti itu ya. Terus yang berikutnya nomor 2 who, siapa ya. Jadi contohnya atau sentence-nya seperti who is sitting next to you? Ya, who is sitting next to you? Siapa yang duduk di sebelahmu? Ya, who, siapa ya. Who is that? That is Mr. Herman. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, berikutnya ada when atau kapan ya. Contoh penggunaan kalimatnya, kalimat tanyanya adalah when were you born? Ya, atau kapan kamu lahir? Ya. When were you born? I was born on August ya, 1994. Okay, next where, di mana ya. Where do you come from? Itu contoh kalimat tanyanya. Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Ya, cara jawabnya misalkan I come from Bali. I come from England. I come from the United States. Nah, seperti itu ya. Terus yang kelima ada why, mengapa ya. Contoh kalimat tanya ya. Why do you like dancing? Ya, mengapa kamu suka menari? Ya, I like dancing because dancing is beautiful. I love it. You know, I simply love it. You know, dancing is like yeah, so much fun. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Ya, nomor 6 kita how ya. Artinya bagaimana? Ya, contoh penggunaan kalimat tanyanya lah how are you? Apa kabarmu? Ya, sebenarnya how bagaimana ya. Bagaimana keadaanmu ya, bisa diartikan juga seperti itu. Nah, langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini dalam self introductions, jadi kita akan fokus ke ke dalam beberapa subdivision ya. Kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan seputar nama atau name, age atau usia, grade atau kelas, address atau alamat, ya mohon maaf salah pengetikan, place of birth tempat kelahiran, date of birth itu tanggal lahir, origin asal, hobby
hobi ya, kegemaran, and siblings atau saudara, berapa saudara yang mungkin kalian punya ya. Jadi fokusnya di sana ya, tentang self introductions-nya. Oke, jadi kita langsung ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ask and answer questions about name ya. Jadi bertanya dan menjawab pertanyaan seputar nama ya. Nah, contohnya di sini adalah tiga hal yang harus kita fokuskan di sini ya. Yang pertama itu what is your name ya, itu bertanya tentang nama ya. Biasa, entah kalian nanti jawabnya nama panjang atau nama pendek ya. Contohnya, what is your name? My name is David Beckham. Oke, yang berikutnya, what is your full name? Nah, kalau what is your full name itulah bertanya tentang nama lengkap kalian, atau kadang juga disebut, kadang-kadang juga orang bertanya, what is your complete name? Ya, complete. Nah, what is your full name? My full name is David Robert Joseph Beckham. Nah, seperti itu contohnya ya. Berikutnya adalah what is your nickname? Ya, nickname di sini kurang lebih nama panggilan ya. Atau nama yang biasanya orang-orang memanggil kalian, misalkan ya sebagai contoh siapa ya? Mr. Herman ya. Kadang disebut juga dengan Mr. Hair. Nah, mungkin nickname-nya adalah Mr. Hair. Nah, kalau di sini contohnya, what is your nickname? My nickname is Beckham. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Sederhana ya, simple. Saya kira semua bisa memahami ini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Oke, di sini adalah ask and answer questions about place and date of birth ya. Jadi bertanya tentang tempat dan tanggal kelahiran ya. Nah, di sini contoh question number 1 ya. When were you born? When were you born? Artinya kapan kamu lahir ya. Nah, jawabannya, kira-kira pada kolom atau baris yang pertama kedua itu sama pertanyaannya, when were you born ya. Bedanya adalah cara penulisannya ya. Bukan cara penulisannya, tapi cara ketika ditulis bagaimana cara pengucapannya, dan ketika diucapkan bagaimana juga cara pengucapannya ya. Kita ke nomor 1 dulu ya. When were you born? I was born on 2nd December 2009 ya. Kalau ditulis dia seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian lihat itu pada layarnya. Dan terus yang kedua itu when were you born? Nah, ketika kalian ditanya seperti itu, ketika kalian mengucapkannya atau spoken ya, in spoken way, kalian harus jawabnya seperti ini. I was born on the 2nd of December 2009 ya. Jadi kalian harus menambahkan kata the sebelum gininya ya, ordinal numbernya itu, dan harus menambahkan of sebelum bulannya itu ya, ketika kalian mengucapkannya. Tapi ketika ditulis kalian tidak perlu menambahkan the atau of ya. Terus lanjut ke yang ketiga itu where were you born? Nah, where itu artinya di mana ya, di mana kamu lahir. I was born in Badung for example ya. Oke. Mister harap semuanya jelas di sini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, ask and answer questions about age ya, atau usia ya. Ini sangat sederhana, mudah, sudah pernah dibahas juga ya. Nah, contohnya adalah how old are you? Ya. Jawabannya I'm 11 years old. Terus itu cara gini ya, jawab pertama itu mungkin lebih formal ya, informal way, atau cara yang mungkin yang formal ya, yang lumrah gitulah. Nah, terus yang kedua cara jawabnya simple ya, tanpa years old. Bisa juga seperti itu. Tinggal mengucapkan usianya saja. How old are you? I'm 11. Nah, bisa juga seperti itu ya, simple ya. Nah, berikutnya kita ke ask and answer questions about grade ya. Jadi menanyakan kelas ya. Di sini contoh questionsnya atau pertanyaannya, what grade or class are you in? Ya, jadi jawabnya I'm in the 5th grade ya. Jadi penggunaan dari ordinal number di sini ya. Ordinal number itu contohnya first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya ya. What grade or class are you in? I'm in the 5th grade. I'm in the 6th grade, and etc. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Next, ask and answer questions about address ya. Jadi menanyakan alamat ya. Jadi contoh nomor 1 dulu ya. Yang pertama, what is your address ya.
Sebenarnya sama dengan pertanyaan nomor 2 ya. Oke, kita ke nomor 1 dulu fokus. What is your address? My address is at Jalan Bisma number 8 Benoa ya. Terus yang kedua, what is your address? My address is on Jalan Bisma Benoa ya. Jadi kedua pertanyaan ini sama ya, hanya cara jawabnya sedikit berbeda. Yang mana jika kalian coba fokus ke answersnya itu ya. Di kalimat pertama, my address is at. Nah, itu menggunakan kata at ya, alamatnya itu. Jadi jika alamat menggunakan at, maka kalian harus tambahkan nomor di belakangnya ya. Nah, terus yang kedua, what is your address? My address is on Jalan Bisma Benoa. Jadi pada kalimat kedua dia menggunakan on ya. At sama on itu namanya prepositions ya. Jadi dia menggunakan on jika alamatnya itu tidak berisi nomor. Nah, seperti itu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Where is your address? Nah, di sini kadang kita bingung ya membedakan what sama where. Kira-kira kalau menanyakan alamat yang mana digunakan, apakah menggunakan what is your address atau where is your address? Jadi menggunakan where itu untuk menjelaskan where is your address. Jadi kalian menjelaskan letak alamat rumah kalian. Maksudnya letaknya itu dekat apa, atau ketika kalian menjawabnya itu kalian menunjukkan arah mana yang harus dituju untuk mencapai alamat rumah kalian ya. Jadi kalian tidak memberitahu alamat kalian gini ya, alamat kalian yang real, tapi arah untuk menuju alamat kalian tersebut. Contohnya, where is your address? It is just 2 kilometers away from the city center, right by the police station. Nah, di sana artinya di mana alamatmu? Alamatku 2 km dari pusat kota ya, di dekat stasiun polisi lah. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, where do you live? Nah, di sini juga bisa gini ya, itu juga menanyakan alamat. Ya, salah satu kalian juga bisa menjawabnya seperti ini ya. I live at Jalan Bisma number 8, atau I live on Jalan Bisma Benoa. Ya, bisa seperti itu ya. Nah, tapi kalau di sini pada bagian answersnya itu I live on Bali ya. Jadi kalian menggunakan on setelah kata live itu jika kalian tinggal di suatu pulau ya, pakai on. Misalkan Bali, I live on Java. Nah, seperti itu. I live on Lombok. Nah, tapi di kalimat kedua itu I live in Indonesia. Jadi kalian menggunakan in ketika itu menjelaskan tentang country atau negara atau city ya, kota. Nah, seperti itu. Kalian menggunakan in. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, kita ke slide yang berikutnya, siblings ya. Oke. Siblings ya, saudara. How many siblings do you have? Seperti itulah ya. Nah, kalau di sini yang dibahas ya, sesuai dengan RPP ya, atau sesuai dengan silabusnya. Do you have brother or sister? Nah, jika ada orang bertanya seperti itu, do you have brother? Do you have sisters? Nah, kalian bisa jawabnya, yes, I do. Kalau punya, kalian bisa jawab, yes, I do. Nah, di sana kalian bisa jelaskan lebih rinci lagi berapa saudara yang kalian atau saudari yang kalian miliki ya. Misalkan kalau punya satu saudara, yes I do, I have one brother. Kalau punya 2 saudari, yes I do, I have 2 sisters. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jika jawabannya kalian tidak punya siblings atau saudara, kalian bisa jawabnya no I don't ya. Simple. Do you have brother? No I don't. Do you have any sisters? No I don't. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, kita ke slide yang berikutnya. Ask and answer questions about hobby ya. Jadi kegemaran ya. Nah, di sini questions ya. Yang pertama, where is your hobby? Oh, sorry, bukan where di sana ya. Mohon maaf, salah pengetikan. Di sana seharusnya what ya. WHAT. What? What is your hobby? Ya, jawabannya my hobby is swimming. Atau my hobby is playing soccer. My hobby is reading a book. Reading a novel. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, what are your hobbies? Mohon maaf ya, salah pengetikan. Where itu menjadi what. What are your hobbies? My hobbies are playing badminton and collecting stamps. Contoh ya. Jadi perbedaan kalimat pertama dan kedua apa ya?
Jadi yang pertama itu where is your hobby? Ya is ya di sana tanda merah itu ya yang kata yang dalam tanda merah is. Jadi dijelaskan apa namanya digunakan untuk menjelaskan jika hobinya itu hanya satu ya. Jadi jawabnya pun my hobby is swimming ya, menggunakan is juga jawabnya. Dan hobinya hanya satu ya. Contohnya itu swimming itu ya. Sedangkan menggunakan are seperti kalimat kedua, where are your what are your hobbies? Jadi are itu digunakan untuk bertanya jika kalian mempunyai lebih dari satu hobi ya, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya ya. Jawabnya my hobbies are playing badminton and collecting stamps ya. Kalian bisa tambahkan hobi-hobi yang lain juga di sana ya. Jadi hobinya itu ditambahkan dia as ya. Karena dia di sana maknanya plural atau jamak ya, lebih dari satu ya. Dan is sama are itu di sana artinya to be ya. Jadi is untuk singular atau tunggal, are untuk plural atau jamak ya. Oke, next slide. Oke, itu semuanya. That's all. Present today ya. I hope you Bentar dulu. Oke. Mister berharap kalian bisa paham itu ya. Jika merasa kurang jelas nanti bisa tanya Mister ya lewat WhatsApp ya, lewat nomornya Mister ya. Baik, sekian ya. Bisa juga sertakan tugas ya, bisa dicek itu di Google Classroom. Jadi tugasnya itu ada di buku ya. Bagi yang belum mempunyai buku nanti bisa di foto dari halaman yang kalian kerjakan itu sudah Mister cantumkan ya pada Google Classroom. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf, ada pertanyaan mungkin nanti ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, Mister tutup ya materinya. See you, bye bye.